Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar kita? Luar biasa. Ya, saya percaya kita tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan kita. Tema kita untuk bulan ini masih tetap yang masih sama Bapak Ibu, bulan Juli, yaitu bertindak sesuai firman. Nah, sebelumnya saya beritahu Bapak Gembala kita, Pendeta Uci Bangun, lagi di luar kota karena si Grace akan wisuda dan mereka mungkin akan berada di Jakarta, mungkin seminggu ke depan ini masih di sana. Makanya kami yang melayani hari ini, dan saya rasa minggu depan beliau masih di sana lagi. Nah, saya percaya hari ini kita sudah menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Amin. Kita akan lihat Bapak Ibu, yang saya akan bagikan hari ini tentang penyebab tidak bertindak sesuai firman Tuhan. Kita akan lihat Bapak Ibu, mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai yang keempat. Kita akan baca sama-sama bersaut-sautan. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Ya, kita akan baca. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizrael mempunyai kebun anggur di Yizrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. 2. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan seorang Raja Ahab Bapak Ibu. Bagaimana dia bertindak nantinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu siapakah Raja Ahab. Raja Ahab anaknya dari Raja Omri. Kalau kita bisa lihat nanti di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-29, bahwa Ahab itu anaknya Raja Omri, dan selanjutnya ayahnya Omri adalah orang atau raja yang jahat di mata Tuhan. Kita bisa lihat 1 Raja-Raja Bapak Ibu pasal yang ke-16 di belakangnya. Kita akan lihat ayat yang ke-25. Dikatakan di situ, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Artinya Omri ini sudah, kalau kita katakan, sudah keterlaluan. Kejahatan yang dilakukan oleh leluhurnya pun bahkan jauh lebih besar yang dilakukannya lagi. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu ya. Lalu Omri jahat di mata Tuhan. Terus Omri, ayahnya daripada Ahab ini adalah dia menyembah berhala atau dewa kesia-siaan. Dia tidak mau mencari Tuhan di dalam hidupnya. Lalu selanjutnya
Siapakah Ahab? Kita bisa lihat istri Ahab, Izebel. Izebel itu anak dari Raja Sidon yang tidak mengenal Allah. Padahal Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel, jangan engkau mengambil perempuan di luar bangsa Israel, karena akan membawa kamu kepada dewa-dewa Baal mereka. Tapi Ahab masih tetap dia tidak peduli dengan perintah Tuhan. Dia tetap mengambil Izebel, anak Raja Sidon yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itu latar belakang kehidupan Ahab. Kehidupan Raja Ahab itu begitu mengerikan. Lalu bagaimana dia bertindak selama dia menjadi raja? Kita bisa lihat Bapak Ibu, penyebab seseorang tidak bertindak sesuai dengan firman atau kebenaran. Yang pertama dari kehidupan Ahab ini, dia mewarisi kebiasaan yang salah dari leluhurnya atau orang tuanya yang juga melakukan kejahatan, tidak mau taat kepada Tuhan. Orang tuanya Omri, dia melakukan kejahatan dengan menyembah berhala. Dan Ahab bahkan tidak berubah dari kesalahan orang tuanya itu, malah dia meneruskan. Dan kalau kita baca nantinya, Ahab malah jauh lebih jahat lagi daripada ayahnya. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, yang dibutuhkan sebenarnya bukan nasihat-nasihat kita yang banyak sekali kepada anak-anak kita. Yang dibutuhkan adalah keteladanan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan seperti Omri ini, dia mewarisi kepada Ahab nilai-nilai yang tidak benar. Nah, itulah sebabnya penyebab daripada Ahab tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dia mewarisi nilai-nilai buruk dari ayahnya, dia bawa di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari tanah Ur-Kasdim, tanah leluhurmu, ke tanah yang akan kutujukan kepadamu. Itu bagi Abraham secara nyata ya waktu itu. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, keluar dari tanah Ur-Kasdim itu berbicara tentang kalau ada leluhur kita bisa lihat keturunan kita Bapak Ibu di atas kita. Kalau ada nilai-nilai yang jahat, atau mungkin orang tua kita dulu sering melakukan penyembahan berhala. Kami dulu, mungkin pernah saya cerita dulu, kami juga waktu dulu, orang tua kami selalu kalau bulan November ini sering diperingati Vanertede Fauri. Setelah itu memperingati kehidupan yang kekal ya bagi orang-orang yang sudah meninggal dan diingat. Dan waktu itu kami ada tiga kakek, lalu kumpul kami di dalam satu rumah, dan biasanya itu di rumah kami selalu diadakan. Dan waktu itu apa yang dilakukan? Mereka potong anak babi, lalu mereka persembahkan. Mereka buat di dalam talam, mereka kasih piring, nasi, mereka kasih tempat cuci tangan dan kasih daun pisang. Lalu dimatikan semua lampu. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Didoakan, datanglah kakek, datanglah. Dan itu bertahun-tahun Bapak Ibu dilakukan oleh nenek moyang kami, oleh orang-orang di atas kami. Tapi setelah saya mengenal firman, saya bilang saya putuskan itu.
Nah, mungkin bagi anak orang-orang muda yang mungkin orang tuanya masih belum bertobat, lihatlah kehidupan daripada keluarga kita, di atas kita. Apa nilai-nilai yang tidak benar? Kita harus putuskan di generasi kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Jangan sampai kita bawa di dalam kehidupan keluarga kita, dan kita akan warisi kepada anak-anak kita. Omri, dia mewarisi itu nilai-nilai yang tidak benar, sehingga Ahab dia meniru keteladanan ayahnya yang salah, yang tidak peduli dengan perintah Tuhan. Bahkan dia lebih suka memilih untuk menyembah Baal. Dan kalau kita bisa lihat, Ahab karena dia raja, malah dia mengumpulkan nabi-nabi palsu di dalam istananya, 450 orang. Dia kasih makan orang-orang tidak benar, malah dipelihara, Bapak Ibu. Nah, artinya dia sudah salah melangkah, sehingga akhirnya dia salah bertindak dari cerita yang kita sudah baca tadi. Yang kedua, penyebab seseorang tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan, tidak mau mendengar nasihat orang lain atau otoritas di atasnya. Harusnya Ahab itu dia sudah memiliki imam sebenarnya, imam yang daripada Tuhan, imam Elia. Tapi pertanyaannya, apakah Ahab memerlukan Elia? Dia tidak memerlukan itu. Malah yang dia perlukan nabi-nabi yang tidak berasal daripada Tuhan, yang menyenangkan hatinya, yang menyenangkan kemauannya, yang menyenangkan hawa nafsunya, yang menganggap dia udah hebat Raja Ahab, udah dipuji-puji dia, lalu tidak ada mungkin dia hal-hal yang dia lakukan tidak ada yang menegur dia. Kalau Elia tidak, apa yang salah dia tegur. Makanya Ahab tidak mau memberikan diri dimentori oleh seorang Elia yang luar biasa dipakai Tuhan. Kita bisa lihat nanti di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Artinya Ahab menolak kepemimpinan, menolak otoritas daripada Elia sebagai nabi. Dia tidak mau memberikan dirinya di bawah nasihat daripada seorang nabi Elia. Sekarang Bapak Ibu, presiden saja memiliki penasehat, memiliki orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengingatkan dia. Tapi Ahab tidak mau. Dia lebih memilih nabi yang tidak betul-betul di dalam Tuhan, nabi yang hanya memuaskan keinginannya, yang mengizinkan dia berbuat zina dengan wanita-wanita lain, lalu itu dia sukai. Tapi Elia yang mengingatkan dia akan dosa, dia bilang, "Saya tidak perlukan engkau Elia." Malah di situ dia katakan di ayat 17, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Dia menolak Elia sebagai orang yang akan menasihati dia. Nah, sering sekali kita tidak mau ditegur, Bapak Ibu. Di dalam hidup kita ini mungkin ada kesalahan kita kadang-kadang, tapi orang tua kita mengingatkan kita, tapi kita berkata, bukan lagi, beda sekarang Pak. Kalau zaman orang bapak beda. Kalau sekarang kami ini zaman milenial, zaman di mana semuanya harus serba serba cepat katanya. Padahal orang tuanya mengingatkan supaya jangan salah. Anak-anak diingatkan, enak, nogu. Sudah itu main game nogu, nggak akan membuat engkau maju. Lalu apa kata anak-anak bilang? Nantilah itu. Ini lagi, sebentar lagi ini mau selesai ini.
Nah, sering sekali anak-anak muda, yang masih anak muda di sini, kalau engkau ditegur oleh orang tua main game, berhentilah. Amin anak muda. Amin anak muda. Jangan melawan kita. Itu akan membuat kita salah jalan kelak. Anak-anak harus diingatkan Bapak Ibu. Tidak boleh kita berkata, sudah zaman mereka. Enggak. Kita ingatkan mereka supaya jangan mereka salah di dalam melangkah. Ada orang tua mungkin karena dia tidak mau diganggu dengan pekerjaannya, maka HP dibiarkan saja. Alasan, biar main dia di situ wali. Dia tidak mau diganggu. Nah, saya ingatkan kita bapak-bapak, lebih bagus bapak-bapak, berilah waktu buat anak-anak Anda. Kasih teladan yang baik. Jangan biarkan dia belajar dari HP itu, dari video-video yang tidak benar. Amin bapak-bapak. Jangan salah seperti Omri ini. Seperti Raja Omri. Dia memberikan teladan yang tidak baik kepada Raja Ahab. Sehingga Ahab melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Sebenarnya Ahab sudah ada Elia sebenarnya yang mengingatkan dia, tapi dia tidak mau. Justru dia memilih untuk mewarisi hal-hal yang salah dari orang tuanya. Yang ketiga, penyebab seseorang tidak bertindak sesuai dengan firman atau kebenaran. Yang ketiga, kalau kita bisa lihat nanti di 1 Raja-Raja 21 tadi tentang kebun anggur Nabot. Di situ dikatakan pada ayat yang kedua, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan Raja Ahab tidak bertindak dengan sesuai dengan kebenaran? Justru Raja Ahab pada poin ketiga ini memberikan dirinya dikuasai keinginan daging atau hawa nafsunya yang ingin memiliki kebun anggur Nabot. Karena dia merasa sudah raja, maka sesuka hatinya kalau dia katakan, hei Nabot, kebunmu ini sama aku. Memang sekalipun awalnya dia bilang saya mau beli atau saya mau ganti. Tapi biar kita tahu Bapak Ibu, rupa-rupanya di ayat selanjutnya jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Oleh karena Raja Ahab menguasai, hidupnya dikuasai oleh keinginan nafsunya, keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya, dia tidak memahami firman Tuhan. Dia tidak mengerti perintah Tuhan. Hukum Taurat ke-10, apa katanya? Janganlah mengingini istri sesamamu, mengingini apa yang dimiliki sesamamu. Sebenarnya sudah ada perintah itu, tapi Ahab tidak mau tahu. Dia tidak belajar bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa tidak boleh milik pusaka dari suku ini diambil oleh suku yang lain. Kalau kita bisa lihat nanti di bilangan 36, kita bisa lihat Bapak Ibu di bilangan 36. Rupa-rupanya Ahab tidak memahami namanya perintah Tuhan. Nah, di situ dikatakan, kita bisa lihat di slide, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Lihat ayat 13 berikutnya. 13 dikatakan di situ, itulah perintah dan
peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Rupa-rupanya Bapak Ibu, Tuhan sudah perintahkan itu, bahwa tanah milik pusaka siapapun yang sudah dapat bagian tidak boleh segampang gitu saja memberikan kepada yang lain. Nah, Ahab karena dia sudah dikuasai oleh keinginan dagingnya, oleh keinginannya untuk memiliki, merasa dirinya hebat karena dia raja suka-sukanya, akhirnya dia bertindak tidak benar Bapak Ibu. Nah, kadang-kala kita di Nias pun Bapak Ibu begitu ya. Kalau ada warisan kita, ada tanah kita yang sudah diwariskan oleh orang tua kita, kalau itu pun kita akan jual Bapak Ibu. Saya kurang tahu, tapi itu yang saya tahu. Benar Pak Amayola, Pak Kades, itu nggak akan dijual kepada yang lain dulu. Tapi sama siapa ditanya? Ditanya dulu sama saudara-saudaranya yang dekat. Iya magasani, ufamawa berkekukabudai, lah dibeli gemabera. Itu contoh Bapak Ibu. Lalu iwa hadia Pak, tulah migati kegugefe Pak. Enggak dijual dulu sama orang yang lain. Demikianlah milik pusaka Israel ini tidak bisa dialihkan ke tangan yang lain, sekalipun apapun pangkatnya, mau raja mau apa, karena itu sudah perintah Tuhan. Dan Ahab dia tidak memahami itu, karena dia tidak mau mencari Tuhan. Dia tidak tahu bahwa sudah ada perintah Tuhan seperti itu. Tidak boleh memindahkan atau milik pusaka dari yang sudah ditetapkan itu pindah ke tangan orang lain Bapak Ibu. Karena itu sudah perintah. Kalau sudah perintah, makanya Nabot berkata, jawab Nabot, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Nabot memahami bahwa itu perintah Tuhan. Dia bilang, kalau saya akan kasih, salah saya langgar perintah Tuhan. Apakah kalau misalnya Nabot kalau misalnya dia tidak ingat firman, dia tidak ingat perintah Tuhan, apakah dia berat memberikan kepada seorang raja? Saya rasa tidak. Tapi karena dia tahu firman, makanya dia berkata, kiranya Tuhan menghindarkan aku untuk memberikan kepada Tuanku. Karena itu suatu perintah Bapak Ibu. Nah, makanya Ahab, kenapa dia melakukan kejahatan? Kenapa dia bertindak tidak benar sesuai dengan firman Tuhan? Karena dia tidak mau tahu dengan firman. Makanya di dalam Amsal pasal 13 berkata, kita bisa lihat Bapak Ibu, Amsal pasal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Rupa-rupanya Nabot lebih berohani daripada Raja Ahab. Dia tahu firman, tapi Ahab dia tidak tahu firman. Dia tidak tahu perintah Tuhan. Makanya pada akhirnya kalau kita lihat di dalam kisah ini tadi, di dalam satu raja-raja, kita bisa lihat Bapak Ibu akibat daripada kesalahan daripada seorang Raja Ahab. Kita bisa lihat Bapak Ibu akibatnya ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita bisa lihat, adanya kebohongan dan melibatkan orang lain ikut salah. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Kalau kita lihat di ayat ini, di ayat 4, lalu masuklah Ahab di dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataannya dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan
menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Rupanya Raja Ahab fabale ya. Tahu fabale Bapak Ibu? Nairauno mena. Adalah futai nairauno. Bagaimana kalau anak-anak? Itulah. Fabale itu dia tidak mau makan. Sikapnya tidak dewasa Bapak Ibu. Malah dia tidak mau makan. Hanya karena keinginannya yang ingin mau memiliki harta orang lain. Ada di antara kita yang begitu Bapak Ibu? Ada ya? Nggak ada ya. Nah Bapak Ibu, Raja Ahab ini dia luar biasa Bapak Ibu jahatnya. Masa hanya begitu saja Nabot mengatakan kepadanya dia nggak mau makan Bapak Ibu, menyiksa dirinya. Nah, itu orang yang memang betul-betul serakah namanya. Lalu ayat kelima berkata, lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Ayat 7, kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Nah makanya suami-suami hati-hati juga dengan istri kita Bapak Ibu ya. Memang diangkatnya Raja Ahab ini, dia angkat tinggi. Apa dia katakan? Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Sehingga muncul kesombongan Ahab. Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Si Izebel yang bereaksi sekarang Bapak Ibu. Nah kita bisa lihat ayat 8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Nah artinya Bapak Ibu, akibat tindakan yang salah yang dilakukan oleh Ahab, adanya kebohongan. Siapa yang berbohong? Izebel. Dia tiru, dia ambil kewenangan seorang Raja Ahab, dia materaikan, dituliskan surat kepada tua-tua. Kesalahan Raja Ahab itu melibatkan orang lain bersalah Bapak Ibu. Siapa yang bersalah? Para tua-tua Israel. Makanya kalau hari ini kita buat kesalahan Bapak Ibu, bisa saja orang lain kita libatkan. Bisa saja keluarga kita libatkan di dalam kesalahan kita. Nah makanya firman hari ini mengingatkan kita, supaya tindakan kita benar Bapak Ibu, kita harus hidupi firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah itu yang pertama, adanya kebohongan dan melibatkan orang lain ikut salah. Tadinya tua-tua Israel sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang Nabot, tapi karena ada kebohongan. Kalau kita baca selanjutnya, nanti bisa Bapak Ibu baca ayat selanjutnya nanti. Rupa-rupanya Izebel berbohong. Dia katakan Nabot telah menghujat Allah dan raja. Padahal Nabot belum melakukan itu. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Hal yang kedua, tindakan yang salah itu mengakibatkan menghukum orang yang tidak bersalah. Nabot dibunuh. Ketika kita bertindak salah di dalam hidup kita, maka bisa saja orang lain akan dapat hukuman Bapak Ibu, atau orang lain yang kena rembesnya. Nah lawa bakhda sama sajimanga naa
sama saja gena gitu. Satu orang yang makan buah nangka, tapi yang kena getahnya orang lain. Itu artinya Bapak Ibu. Artinya kesalahan Ahab jadinya Nabot yang jadi korban. Bukankah kalau kita juga hari ini, kalau perbuatan jahat kita, siapa yang akan korban Bapak Ibu? Generasi kita berikutnya. Kalau hari ini Bapak Ibu, engkau berbuat baik, maka akan mempengaruhi generasi berikutnya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Akibat daripada tindakan yang salah itu, menghukum orang lain, menghukum orang yang tidak bersalah. Nabot dibunuh, padahal Nabot tidak bersalah. Dia hanya mengingatkan bahwa itu tidak akan kukasih samamu raja, karena itu sudah perintah. Salah saya kalau saya kasih. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga, akibat tindakan yang salah mendatangkan hukuman atau malapetaka atas tindakan yang salah tersebut. Kita bisa lihat di ayat 19 pasal 21 tadi, bagaimana hukuman Tuhan atas Ahab setelah dia bertindak salah. Katakanlah ayat 18, mulai dari ayat 17. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, demikianlah, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Nah, itu akibatnya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan, maka akibatnya kita akan terima. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ahab menabur yang salah. Dia mau mengambil, merampas yang bukan miliknya, bahkan sampai membunuh Nabot, sekalipun bukan dia yang membunuh, tapi karena kesalahannya mengakibatkan Nabot dibunuh. Selanjutnya kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Rupa-rupanya Ahab, oleh karena dia tidak mau memberi dirinya dimentorin oleh seorang hamba Tuhan Elia, hidupnya kacau. Bahkan kalau kita bisa lihat kehidupan Ahab, bahkan di situ dikatakan malah dia memberikan mesbah Baal. Bukan dia mencari Tuhan, tapi memberikan hidupnya, memperbudak hidupnya dengan hal-hal yang jahat. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Kesimpulan dari firman ini kita bisa lihat, yang pertama, jika tindakan kita benar sesuai firman, maka kita akan memperoleh janji Tuhan, seperti yang ada di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Apa katanya? Bahwa kita akan berhasil dan kita akan beruntung Bapak Ibu. Janji Tuhan itu tidak akan pernah tidak ditepati Bapak Ibu. Apa ayat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8? Kita hafal semua Bapak Ibu ya. Hafal ya, karena itu ayat hafalan kita. Kita ucapkan sama-sama 2, 3 ya. Memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab engkau perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
tindakkan kita benar Bapak Ibu sesuai dengan firman, itulah yang kita terima. Kita berhasil dan kita akan beruntung. Tidak perlu lagi kita bertanya, kenapa hidup saya begini susah? Maka jawabannya, evaluasilah diri kita. Jangan-jangan kita belum bertindak sesuai dengan firman. Kita membiarkan hidup kita diperbudak dengan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Mungkin kita diperbudak dengan cinta akan uang Bapak Ibu. Sampai lagi tidak bisa lagi kita menikmati hidup kita. Kalau berhala-berhala di dalam diri kita itu Bapak Ibu, mungkin hobi kita yang kadang-kala kita tidak bisa kita bisa batasi Bapak Ibu. Ada hobi yang sabung ayam Bapak Ibu, hari Minggu pun karena hobi dia tidak datang gereja Bapak Ibu, malah dia akan ada di tempat laga ayam Bapak Ibu. Dan itu berhala di dalam dirinya. Makanya Yesus berkata, barang siapa orang yang mengasihi istri dan anaknya lebih daripada saya, itu tidak layak bagi saya. Maksudnya Bapak Ibu, bukan berarti kita musuhi orang tua kita, tapi berhala itu biasanya apa yang di dalam hidup kita lebih daripada Tuhan, maka sudah menjadi berhala di dalam diri kita. Apakah itu termasuk hobi kita? Apakah itu mungkin termasuk bisa saja juga anak-anak kita. Kadang-kadang kita kasih alasan untuk tidak ibadah. Katanya, anak saya tadi nangis-nangis, makanya saya tidak ibadah. Kadang-kadang kita kasih alasan-alasan yang tidak benar. Atau mungkin hari ini bagi yang jualan, yang mungkin kita katakan, hari ini lagi rame orang di kota Gunung Stoli. Saya dulu tidak ibadah, saya dulu jualan lah. Nah kadang-kadang kita tidak bisa batasi diri. Nah itulah berhala di dalam diri kita. Mungkin Ahab waktu itu berhala di dalam dirinya karena dia mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah yang lain. Tapi sekarang mungkin berhala mungkin tidak ada lagi ya. Apalagi kita di pulau ini sudah sekian persen orang Kristen dan Injil sudah disampaikan. Saya rasa berhala patung-patung itu udah tidak ada lagi. Sekalipun mungkin ada sebagian lah patung-patung juga, tapi nggak tahu apakah itu disembah atau tidak. Tapi ingat Bapak Ibu, berhala secara rohani di dalam diri kita, apa hal-hal yang kita anggap itu penting di dalam hidup kita, dan itu akan membuat Tuhan di nomor sekian kan, itu sudah menjadi berhala di dalam diri kita. Nah berhala itu tidak perlu kita mesti dulu buat patung baru kita ini. Berhala itu apa yang melebihi Tuhan di dalam hidup kita, maka sudah menjadi berhala di dalam diri kita. Kesimpulan yang kedua Bapak Ibu, jika tindakan kita salah, akibatnya hukuman dan malapetaka menimpa kita sama seperti Raja Ahab. Raja Ahab sebenarnya kalau dia bertindak baik, saya percaya kerajaannya pasti akan kokoh. Dan kalau kita lihat nantinya kehidupan Ahab, sekalipun waktu Elia menegurnya, dia bertobat, dia mengoyakkan jubahnya, lalu Tuhan melihat dari surga, lihat Ahab sudah bertobat. Lalu Tuhan berkata, untuk saat ini aku tidak menanggungkan akibat dari perbuatannya itu, tapi nanti pasti akan terlaksana. Artinya mau tidak mau, kalau udah tindakan kita salah, sekalipun ada penundaan, pasti kita akan mengalami akibatnya juga. Nah lihatlah diri kita Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita, hal-hal apa
yang mungkin kita lakukan di dalam hidup kita. Kalau kita sebagai bapak-bapak mungkin ada yang salah di dalam diri kita. Mungkin ada teladan kita yang tidak baik kepada anak-anak kita. Ayo, masih ada waktu Bapak Ibu, kita berubah. Amin Bapak Ibu. Begitu juga dengan ibu-ibu. Apa yang mungkin kita rasa-rasa di dalam diri kita ini? Mungkin apa keinginan kita yang mungkin melebihi daripada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku mau berubah. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman ini yang kita pelajari hari ini, yang kita sudah renungkan, kita belajar, evaluasi diri kita. Kita lihat hidup kita. Kadang-kadang orang kalau udah berkuasa Bapak Ibu, udah ada jabatan, udah ada suka-sukanya Bapak Ibu. Kenapa sudah ada jabatannya? Tapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat seberapa besar jabatan kita, seberapa banyak jabatan kita. Yang Tuhan lihat, apakah kita taat pada perintah yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita sudah mendengar firman ini, kita belajar Bapak Ibu. Jangan akibat kesalahan kita, generasi kita akan hancur Bapak Ibu. Keturunan kita tidak akan mendapat sesuatu yang luar biasa nantinya. Apalagi di gereja kita ini, kita sedang melihat generasi kita mulai dari SM sampai ke GAP. Itu kita harus mentoring Bapak Ibu. Kita harus betul-betul arahkan mereka. Jangan nanti kalau mereka tumbuh dewasa, mereka akan meninggalkan Tuhan. Makanya di Eropa banyak gereja tutup karena generasinya sudah lagi tidak mau ibadah. Yang tua-tua saja yang hadir, yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Akhirnya meninggallah kakek dan nenek ini, tidak ada lagi orang di gereja. Nah, artinya Bapak Ibu, marilah bagi kita semuanya, bagi yang punya anak, didiklah anak kita, berikanlah teladan yang baik, dan janganlah mereka menanggung akibat kesalahan kita. Biarlah firman ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.